Enzymes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 3 dengan materi enzim dan koenzim. Saya Zarifa Fifi. Saya Cynthia Putri Rizky. Saya Yaumail Banali di sini. Saya Zarifa Fifi akan menjelaskan mengenai apa itu enzim dan apa itu koenzim. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung aja kita mulai. Tubuh manusia agar dapat berfungsi secara normal, ada banyak zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia dan berperan penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah zat yang terbentuk dari protein yang berfungsi sebagai pelancar serta mempercepat proses pencernaan di dalam tubuh manusia. Jika enzim tidak ada di dalam tubuh kita, makanan yang kita makan akan membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna, diolah, serta diserap zat gizinya. Nah, sedangkan untuk koenzim ini adalah zat yang membantu kinerja dari enzim. Nah, peran koenzim sendiri adalah sebagai pengikat dan membantu enzim ketika proses pencernaan terjadi. Berbeda dengan enzim, koenzim bukan terbentuk dari protein, melainkan dari zat organik dan mineral seperti zinc. Koenzim juga bisa berupa vitamin seperti vitamin B yang menjadi koenzim dalam pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat. Untuk fungsi dari koenzim sendiri ada banyak. Salah satunya adalah sebagai pembawa atau alat transportasi dari produk yang akan dicerna oleh enzim. Koenzim juga membantu tubuh dalam membentuk ATP, yaitu bentuk dasar energi yang nantinya akan digunakan oleh berbagai sel. Secara sederhana, koenzim merupakan senyawa yang membantu kerja enzim. Koenzim ini terbentuk dari zat organik dan mineral seperti zinc serta vitamin, dan sedangkan enzim merupakan senyawa yang terbentuk dari protein yang sangat diperlukan dalam proses pencernaan. Tanpa enzim, proses pencernaan akan sangat sulit untuk dilakukan. Salah satu contoh koenzim yang paling penting di dalam tubuh manusia adalah koenzim B12. Senyawa ini digunakan sebagai katalisator guna membantu penyerapan vitamin B12 agar tubuh tidak mengalami anemia. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai struktur dari enzim. Enzim ini terdiri dari beberapa komponen. Enzim atau yang biasa kita sebut dengan holoenzim adalah senyawa yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen apoenzim, gugus prostetik, yang terdiri dari koenzim, kofaktor. Apoenzim sendiri adalah bagian enzim yang berupa protein, sedangkan untuk gugus prostetik yaitu bagian enzim yang bukan protein. Gugus prostetik ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, koenzim, bagian dari enzim yang berupa senyawa organik dengan contoh yaitu vitamin, dan yang kedua adalah kofaktor, yaitu bagian yang berupa senyawa anorganik. Contohnya adalah besi. Selain itu, di enzim juga terdapat inhibitor enzim, yaitu yang terdiri dari dua inhibitor. Yang pertama, inhibitor kompetitif, di mana inhibitor kompetitif ini adalah inhibitor yang bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak lagi dapat menghasilkan kompleks substrat enzim. Nah, untuk inhibitor yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Maksudnya adalah inhibitor yang menempel pada sisi aktif enzim yang menyebabkan substrat tidak dapat menempel. Berikut kita sajikan grafik kinerja dari masing-masing inhibitor. Nah, dari grafik terlihat bahwa inhibitor kompetitif mempengaruhi laju awal reaksi biokimia dan bersifat sementara. Namun, untuk inhibitor non-kompetitif, dia dapat memperlambat keseluruhan laju reaksi biokimia. Nah, inhibitor ini dianggap merugikan reaksi biokimia yang dapat ditangani dengan menambahkan lebih banyak substrat. Saya akan menjelaskan tentang tata nama dan penggolongan enzim. Dalam penamaan enzim atau tata nama enzim yang lebih jelas dan lengkapnya menggunakan nama substrat dan reaksi yang dikatalisis plus ditambah dengan akhiran ase.
Contohnya seperti alkohol dehidrogenase. Reaksinya yaitu oksidasi alkohol. Selanjutnya itu urease yang mana merupakan hidrolisis urea. Selanjutnya yaitu DNA polimerase atau polimerisasi nukleotida, dan protease hidrolisis peptida, metil transferase yaitu transfer gugus metil. Selanjutnya itu penggolongan enzim. Dalam penggolongannya, enzim dibagi beberapa kelas menurut tipe katalisis reaksi kimia yang dilakukan. Contohnya yang pertama yaitu kelas oksidoreduktase, yang mana tipe katalisis reaksi kimianya yaitu reduksi oksidasi, melepas atau mendapat oksigen dan hidrogen. Contohnya sitokrom oksidase dan laktat dehidrogenase. Selanjutnya itu transferase, kelas transferase. Tipe katalisisnya itu transfer group seperti grup amino, grup asetil, dan grup fosfat. Contohnya seperti alanin deaminase. Dan selanjutnya kelas hidrolase. Tipe katalisis reaksi kimianya yaitu hidrolisis atau penambahan air. Contohnya seperti lipase dan sukrase. Selanjutnya kelas liase. Tipe katalisis reaksi kimianya yaitu pemindahan grup atom tanpa hidrolisis. Contohnya oksalat dekarboksilase dan isositrat liase. Selanjutnya kelas isomerase atau tipe katalisis reaksi kimianya yaitu penamaan atom menjadi molekul. Contohnya penataan atom menjadi molekul. Contohnya seperti glikose fosfate dan isomerase. Glikose fosfate isomerase. Selanjutnya kelas ligase, yang mana tipe katalisis reaksi kimianya yaitu menyatukan dua molekul atau mengambil energi dari turunan ATP. Contohnya seperti DNA ligase. Di sini saya akan sedikit menambahkan penjelasan terkait fungsi enzim. Enzim sebagai enzim membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Selanjutnya, enzim mengikat molekul dan mengubahnya dengan cara tertentu. Enzim sangat penting untuk respirasi, mencerna makanan, mendukung fungsi otot dan saraf. Selanjutnya, enzim adalah fasilitator hebat dalam kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, cara kerja enzim. Pernahkah teman-teman penasaran tentang bagaimana cara kerja dari enzim, bagaimana enzim bisa berhubungan dengan substrat? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hal tersebut. Jadi ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana cara kerja dari enzim, bagaimana enzim bisa berhubungan dengan substrat. Yang pertama yaitu ada teori lock and key atau teori gembok dan kunci. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli kimia dari Jerman bernama Emil Fischer. Emil Fischer mengemukakan teori ini pada tahun 1894. Menurut pemaparan beliau, enzim akan berkaitan dengan substrat yang mempunyai bentuk sama seperti sisi aktif dari enzim. Berarti dengan sisi aktif yang sama dengan enzim, maka enzim dan substrat akan dapat berhubungan. Jadi beliau mengibaratkan bahwa substrat tersebut kita ibaratkan sebagai gembok dan enzim diibaratkan sebagai kunci. Apabila substrat memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim, maka substrat dan enzim dapat berhubungan. Karena itulah teori ini disebut dengan teori lock and key atau teori gembok dan kunci. Namun teori ini memiliki kekurangan, yaitu teori ini tidak bisa memaparkan tentang kestabilan enzim yang ada pada saat peralihan titik reaksi enzim. Yang kedua, teori kecocokan induksi atau teori induksi. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli biokimia bernama Daniel Koslan pada tahun 1958. Beliau mengatakan bahwa pada enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel. Namun, sisi aktif enzim ini mempunyai titik pengikatan yang sama atau spesifik. Oleh karena itu, hanya substrat-substrat yang memiliki titik pengikatan yang sama yang bisa menginduksi sisi aktif dari enzim agar pas dan membentuk pada suatu substrat. Jadi, pada teori ini dikatakan bahwa sisi aktif enzim ini dapat menyesuaikan dengan bentuk daripada substrat yang akan berhubungan dengan enzim tersebut.
Oleh karena itulah, teori induksi ini membuat kekurangan dari teori gembok tadi itu tersingkirkan. Sehingga teori induksi yang dikemukakan ini adalah teori yang sering diakui oleh banyak para ahli saat menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari enzim.